Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Di sini saya ada tugas Ibu dari PPG Universitas Negeri Surabaya, di mana kami ditugaskan untuk mewawancara 2 orang guru. Nah, Ibu ini urutan kedua ya saya wawancara, yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah pembelajaran peserta didik terkait dengan pembelajaran yang Ibu ampu di sekolah di kelas berapa Ibu mengajarnya? Kelas 10 dan kelas 11. Oh, 10 dengan kelas 11. Nah, kira-kira di kelas 10 atau kelas 11 itu Bu, ada tidak masalah ketika Ibu mengajar siswa? Ya, ada. Saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Nah, seperti umumnya kalau di pembelajaran bidang studi bahasa Inggris ini, masalah siswa yang dari dulu sampai sekarang di sekolah manapun saya sempat bekerja sama, kurang kosakata siswa. Jadi kurang vocabulary-nya, Kurang literasinya gitu ya Bu ya, juga ya. kurang tahu banyak kata, misalnya mereka cuma tahu meja, table. Terus nanti kalau mau menari sudah bingung mencari katanya gitu. Kalau play biasa sudah mereka, tapi kalau mau bersiul, nah bingung lagi cari kata. Jadi kosakatanya yang sangat rendah, jadi membuat halangan bagi mereka untuk bisa meminati bahasa Inggris dan bisa dengan lancar mengerjakan tugas-tugas. Itu satu hal tentang kendalanya. Tapi kendala kedua itu adalah kelas yang terlalu besar. Kelas ya. Kita jumlahnya 35-an satu kelas. Yang idealnya sih ya 20-an atau kalau bisa belasan untuk bahasa Inggris nyamannya. Tapi dengan kelas yang besar ini rasanya ya termasuk agak sulit lah untuk mengelola kelas sehingga bisa mencapai ke pembelajaran yang lebih kehendaki gitu, yang bisa memuaskan masing-masing pihak, baik guru maupun siswa. Apa model pembelajaran yang Ibu bawa ketika mengajar biasanya? Apakah ceramah kah atau lainnya kah atau bagaimana? Ataukah ada speakingnya kah pada saat mengajarnya atau bagaimana? Iya. Kira-kira? Saya ceramah biasanya sangat sedikit. Iya. Karena saya berpikir supaya siswa semakin banyak yang diceramahkan itu semakin mereka boring mendengarkannya. Jadi saya berikan hal-hal yang penting untuk ceramah, dan dalam ceramah itu juga sering dipadukan dengan tanya jawab. Gitu ya. Jadi saya sambil bertanya jawab. Nah, kemudian separuh waktu itu kami gunakan untuk latihan mengerjakan soal grammar, membuat kalimat misalnya, atau membuat reading. Nah, kemudian dibahas itu bersama. Jadi seperti itu. Jadi untuk ceramahnya tidak terlalu banyak sih ya. Berarti intinya ya Bu ya, mata pelajaran bahasa Inggris ini diminati dan digemari ya oleh siswa ya. Entahlah kalau diminati ya, kalau digemari itu kayaknya sebagian siswa bisa menjalani dengan seperti itu, tidak terlalu boring lah. Tapi untuk ya kadang-kadang orang nggak minat juga dengan bahasa Inggris ya, karena memang bukan bakatnya di situ. Tapi ya masih bisa diajak, masih bisa didorong, di support semuanya untuk bisa bagaimana memperhatikan saat jam pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana menggunakan TIK juga Bu untuk perangkat pembelajarannya? Terus terang penggunaan TIK itu memang minim. Kami setiap unit, setiap bab atau setiap bulan itu ada pasti menggunakan listening. Ya, kalau sudah ke bagian skill listening itu memang perlu sudah audio, perlu visual. Nah, sering kami terbatas dengan hal itu. Kami mengantisipasinya dengan HP aja kalau sudah masalah listening. Jadi kalau dengan HP mereka scan barcode yang ada, lalu kedengaran gitu di HP, sudah orang berdialog atau pertanyaannya sudah ada di situ. Nah, kadang-kadang yang dengan hal itu bangku di sini HP, bangku di situ HP, bangku di situ lagi HP, di situ. Kadang-kadang
suaranya bisa jadi mengganggu sebelah gitu. Kalau tidak full mereka nggak jelas, kalau full ya itu saling mengganggu teman sebelah. Ya, itu sebenarnya memang perlunya semacam lab bahasa kan. Jadi kan kalau bahasa kan ada sekatnya, seperti kita berdua gini kan ada sekat. Jadi mereka dengan sekat suara tidak begitu mengganggu, penglihatan gerakan pun tidak akan menarik perhatian lainnya sehingga tidak mengganggu. Karena kalau saling melihat mereka terkecoh perhatiannya untuk melihat teman. Ya, jadi karena kalau ada sekat, dia itu kan nggak saling melihat sebenarnya. Artinya saplasnya kurang ya Bu ya. Iya, ada juga kita memang nggak ada lab bahasa, tapi kita ya maksimalkan sebisanya. Ya. Ini Ibu ini mengajar di SMA Negeri 1 Parengat, satu ide dengan saya. Iya, betul. Bekerja. Mungkin ada lagi Bu? Apa ya? Kayaknya saya perlu bagaimana lagi caranya untuk meningkatkan kosakata siswa. Itu nampaknya nanti karena apakah perlu dari kelas sekolah SD, apakah dari SMP sehingga sudah banyak. Karena kalau saya mengejarnya sendiri saat SMA itu kayaknya ya sulit, agak sulit karena memberi mereka metode hafalan, oh itu sangat repot dan susah juga. Mau dengan sering-sering terlatih ya mestinya setiap hari, sedangkan bahasa Inggris kan adanya 1 kali 1 minggu gitu. Ya harapan saya ya mereka bisa mencari di luar, misalnya di HP dari hari-hari mereka nontonkah di situ atau melihat caption atau dan sebagainya yang bisa mendorong rasa ingin meningkatkan kosakata mereka itu. Terima kasih Ibu atas wawancaranya dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah datang. Ya.